Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Nur Hidayah, NIM 2117174 dari kelas Pengembangan Pembelajaran SKID Pendidikan Agama Islam IAIN Pekalongan. Berikut adalah video mengenai biografi Abdullah bin Amir yang disusun untuk memenuhi tugas UAS SKI. Abdullah bin Amir. Nama lengkapnya adalah Amir bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aib bin Saham. Nama julukannya adalah Abu Abdullah. Para sejarawan tidak tahu pasti dan tidak menemukan kata sepakat tentang kapan lahirnya Amr bin Al-As. Namun, para sejarawan memperkirakan Amir bin Al-As lahir di Makkah sekitar setengah abad sebelum hijrahnya Rasulullah SAW atau lebih tepatnya pada tahun 547 Masehi. Ibunya bernama Nabilah binti Huzaimah. Beliau adalah tawanan dari Anaza dan saudara seibunya bernama Ammar bin Usasah bin Abad bin Muthalib bin Abdul Manaf bin Quraisy. Amr bin Al-As memiliki 2 istri dan 2 putra. Putra yang pertama bernama Abdullah, lahir dari istrinya yang bernama Raithah bin Munabbi bin Hajjaj bin Amir bin Huzaifah bin Sa'd bin Saham bin Amr. Sedangkan putra keduanya bernama Muhammad bin Amr dari ibunya yang berasal dari suku Bali. Sedangkan ayahnya yakni Al-As bin Wa'il yang memiliki beberapa anak yang diantaranya adalah Abdullah Amr dan Hisham. Hisham lebih muda usianya dari Abdullah Amr. Ibnu Hisham adalah Ummu Harmalah binti Hisham bin Al-Muhirah. Sedangkan ibu Abdullah Amr adalah Salma binti Harmalah yang digelari An-Nabirah dari Bani Uzrah. Ibunya dahulu ditangkap oleh salah satu perampok Arab, lalu diberi oleh Al-Faqih bin Al-Mughairah. Kemudian dibeli oleh Abdullah bin Jud'an hingga akhirnya menjadi milik Al-As bin Wa'il yang kemudian dinikahinya. Dengan latar belakang tersebut, Abdullah Amr bin Al-As lahir dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang mempunyai karakter kepemimpinan, cerdas, serta mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada yang menyangkal bahwa lingkungan tempat dilahirkan serta tumbuhnya seorang anak sangat berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak tersebut, seperti Abdullah Amr bin Al-As. Abdullah Amr bin Al-As yang menceritakan kisahnya ketika masuk Islam, ia berkata, "Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi, dan aku berkata, bentangkanlah tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu. Maka Nabi membentangkan tangan kanannya. Dia, Abdullah Amr bin Al-As, berkata, maka aku tahan tanganku, tidak menjabat tangan Nabi. Kemudian Nabi bertanya, ada apa wahai Amr? Dia berkata, aku ingin meminta syarat. Maka Nabi bertanya, apakah syaratmu? Maka aku bertanya, agar aku diampuni. Maka Nabi berkata, apakah engkau belum? Maka Nabi berkata, apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Maka saat itu juga Abdullah Amr bin Al-As masuk Islam. Semenjak Abdullah Amr bin Al-As masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah meluputkan Amr sedikit pun dari perang. Amr menceritakan Rasulullah SAW tidak pernah menyertakan seorang sahabat pun denganku maupun dengan Khalid bin Walid dalam perang manapun semenjak aku masuk Islam.
Nabi tidak pernah ingin membedakan seseorang yang masuk Islam dalam keadaan bimbang dengan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Yang beliau ketahui bahwa orang yang memiliki kejujuran niat dan tekad serta komitmen dari sebagian mereka akan berusaha beliau dekatkan. Karena beliau telah yakin dengan kejujuran, tekad dan ketulusan Abdullah Amr bin Al-As terhadap kaum muslimin maupun Islam, beliau juga mengetahui kecerdasan dan kepawaian Abdullah Amr dalam perang, sebagaimana yang diketahui orang lainnya. Pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya pemimpin pasukan perang. Perang tersebut adalah Perang Zatus Salasil. Padahal pasukan yang dipimpin oleh Abdullah Amr ini diikuti oleh pembesar sekaligus tokoh utama dalam sejarah Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah, di mana mereka lebih senior daripada Abdullah Amr yang baru masuk Islam beberapa bulan. Kemudian, dalam biografinya Abdullah Amr bin Al-As, para ulama mengemukakan pendapatnya, termasuk menurut ulama Hasan Ibrahim, beliau memberikan komentarnya terhadap biografi Amr bin Al-As, yaitu Amr bin Al-As atau Abdullah Amr adalah seorang laki-laki pemberani dari bangsa Arab, pahlawan sekaligus cendekiawan. Mereka dan termasuk dari jajaran tokoh populer dalam Islam. Amr merupakan sosok yang memiliki cita-cita tinggi dan berani menempuh berbagai cara sulit untuk menggapai apa yang dicita-citakannya. Dan beliau adalah sangat terkenal dicintai oleh penduduk Mesir. Syekh Hasan melanjutkan dalam komentarnya bahwa Abdullah Amr bin As'ad merupakan revolusioner Islam yang sukses menjadi panglima perang, politikus handal, dan pemimpin bijaksana sekaligus seorang cendekiawan besar di dunia ini yang berhasil menjatuhkan lawan-lawannya dan mengelola wilayah kekuasaannya. Perhatikan juga bagaimana kepawaiannya berpolitik tatkala ia memecahkan perang di kubu pasukan Ali dalam menghadapi Muawiyah dalam perang Siffin. Padahal pasukan Ali sudah berada di ujung kemenangan. Juga bagaimana ia berhasil mengalahkan Tariq al-Salabi, politik yang cerdik ketika menghadapi Abu Musa saat peristiwa Tahkim. Kecerdasan akalnya dan keajaman naruliyahnya yang ia memiliki itu yang membuatnya sanggup mengatasi berbagai masalah pelik dan memecahkan segala rintangan yang ia hadapi. Ia mampu mengerahkan strategi politiknya untuk mengecoh beberapa pasukan besar hingga akhirnya memutuskan seluruh ambisi para tokoh beserta para politikus andal yang memiliki lawannya. Selain itu, Abdullah Amr bin Al-As, beliau juga terkenal sebagai penulis hadis Nabi. Abdullah Amr bin Al-As, beliau wafat pada sekitar tahun 678 Masehi atau saat usianya sekitar 55 tahun atau 56 tahun. Itu adalah sejarah atau biografi singkat mengenai Abdullah Amr bin Al-As. Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat dan untuk memenuhi tugas UAS pengembangan pembelajaran SKID. Salam hormat saya kepada Bapak Haji Ubaidillah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran SKI kelas D. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video terdapat perkataan maupun perilaku saya yang kurang berkenan atau terdapat banyak kesalahan. Sekian,
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.